Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat mie goreng tek-tek. Ini beneran enak banget, gak kalah dari yang dijual abang-abang. Bumbunya meresap sampai ke dalam mie-nya, bikinnya juga gampang. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan bikin bumbu halusnya. Dari bahan-bahan ini yaitu 4 siung bawang putih, 5 bawang merah, 2 cabai keriting. Kalau mau diberi cabai rawit supaya pedas boleh ya, sesuaikan selera. Kemiri 1 butir dan setengah bungkus terasi. Terasinya ini boleh di skip ya kalau nggak mau. Semua bahan ini kita haluskan terlebih dahulu. Haluskan menggunakan blender atau boleh juga diulek manual. Untuk menghaluskan aku menggunakan 40 ml minyak goreng. Ini aku haluskan dulu ya. Pastikan sampai halus ya. Nah teman-teman, ini udah aku haluskan. Sisihkan sebentar. Ambil 2 bungkus mie telur. Aku pakai merek dan jenis yang pipih kayak gini. Yang lurus juga boleh. Sebelum direbus sebaiknya diremes-remes kayak gini bentar supaya nggak terlalu panjang. Rebus di air mendidih di dalam panci. Kita rebus sampai 3/4 matang. Nah setelah 3/4 matang, nggak terlalu lembek kayak gini, bisa diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu. Sebelum bikin mie gorengnya, siapkan aneka sayuran ya. Ini ada 3 lembar kol yang udah dipotong-potong, 3 batang sawi, udah dipotong-potong juga, 1 genggam tauge, dan 2 batang daun sop atau seledri. Jangan lupa 1 batang daun bawang, bagian hijaunya diiris, dan dicampur dengan aneka sayuran ini. Bagian putihnya atau pangkalnya disisihkan untuk nanti dicampur bumbu halus. Panaskan minyak goreng di atas pan. Kalau minyaknya udah panas, masukkan 130 gram daging ayam yang udah dipotong kecil-kecil. Teman-teman bisa skip atau bisa pakai protein lainnya. Kemudian kita masak ayamnya sampai pucat dan sedikit kecoklatan ya, sampai nggak berair dan aromanya wangi. Tambahkan sedikit garam supaya rasanya nanti nggak hambar. Aduk terus. Nah seperti ini. Masukkan 2 buah sosis atau secukupnya bakso yang udah diiris-iris. Kita masak sebentar tapi jangan sampai kering. Selanjutnya sisihkan sebentar ke salah satu bagian pan. Ambil telur dan telurnya kita orak-arik terlebih dahulu seperti ini sampai kira-kira telurnya memadat. Usahakan tidak tercampur dengan ayam dan sosisnya ya. Nah kalau udah terorak-arik telurnya bisa kita campurkan dengan lainnya. Tujuannya kita masak aneka topping dulu supaya nanti bumbunya lebih meresap ke dalam mie-nya secara merata ke toppingnya juga, bukan lebih dominan ke toppingnya ini. Ini kita angkat dan sisihkan, bisa digabung sama mie yang udah kita rebus. Selanjutnya tumis bumbu yang udah kita haluskan. Karena udah ada minyaknya jadi nggak perlu ditambah minyak lagi. Kalau misalnya kalian mau tambahkan minyak, tambahin sedikit aja. Tumis aja terus sampai wangi dan terlihat minyaknya memisah dari bumbunya. Tambahkan daun bawang bagian putih yang udah diiris-iris. Aduk dan tumis terus. Nah ini udah wangi, minyaknya juga udah keluar. Dan bumbunya juga agak terlihat kering. Udah cukup. Ini kita kecilkan api kompornya dulu ya. Masukkan 1 sendok makan saus tiram. Masukkan 1 sendok makan kecap asin. Kemudian tambahkan kecap ikan 1 sendok makan juga. Kalau nggak ada, ini boleh di skip, tapi takaran saus tiramnya jadi 2 sendok makan. Tambahkan 5-8 sendok makan kecap manis. Aku masukkan 5 sendok makan dulu. Aduk sampai rata. Kita masak sebentar dan ini masih pakai api kecil ya. Nah ini nih teman-teman bumbunya yang bikin rasanya nanti enak banget. Lanjut masukkan mie dan ayam beserta kawan-kawannya tadi. Aduk sampai rata. Tambahkan 3/4 sendok teh merica bubuk. Masukkan 3/4 sendok teh kaldu jamur atau setengah sendok teh kaldu bubuk lainnya. Dan 3/4 sendok teh garam. Untuk takaran seasoningnya ini bisa menyesuaikan dengan selera ya. Tambahkan 100 ml air.
Ini kuncinya supaya bumbunya bisa meresap ke dalam mie. Makanya mie-nya tadi kita rebus cukup 3/4 matang aja. Aduk rata dan di sini kita besarkan apinya ke api besar pol. Dan kalau kurang gelap masih bisa ditambahkan lagi kecap manisnya. Aduk terus dan aduknya harus lebih cepat dan hati-hati juga karena ini panas. Ini kuncinya ya, tahap ini krusial banget. Terakhir, masukkan aneka sayuran yang udah kita siapkan tadi. Aduk rata dan masak bentar sampai semuanya pas. Jangan lupa koreksi rasanya. Ini sayurannya tuh matangnya pas ya, masih segar dan ini siap untuk disajikan. Aku sajikan bersama potongan tomat dan timun. Jangan lupa tambahkan bawang goreng. Wah, ini menggugah selera. Gimana? Gampang atau ribet? Kalau menurutku sih ini gampang banget. Tapi aku berani bilang kalau ini salah satu mie goreng terenak yang pernah aku buat. Walaupun balik lagi ke selera ya. Ini enak banget, aromanya, tekstur mie-nya pas, kenyal-kenyalnya pas, bumbunya yang meresap sampai ke dalam mie-nya, gak kurang bumbu dan gak juga over bumbu. Ini termasuk tipe mie goreng Jawa ya teman-teman, recommended. Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.